Halo Mina, apa kabar kalian semua? Kita bahas lanjutan episode Tensura Season 2 Part 2 kemarin ya. Biar enak kita sebut saja Season 3-nya Tensura. Karena kemungkinan chapter ini akan jadi Season 3 di episode mendatang. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Yuk langsung ke pembahasan. Episode ini akan membahas pencapaian dan kebadasan Diablo. Seperti yang kita ketahui latar belakang Diablo adalah sang iblis leluhur hitam dengan sebutan Noir. Seperti yang dikatak oleh Raja Iblis Guy Crimson di Season 2 Part 2 Episode 10. Bahwa garis keturunan leluhur hitam itu sangat egois dan hanya memperdulikan kesenangan mereka sendiri. Kekuatan Diablo sangatlah besar, cakarnya yang tajam bisa menjadi senjata utama dalam serangan fisik. Namun senjata utama iblis bukanlah itu, senjata utama iblis adalah sihir meskipun tubuh dan serangan fisiknya sudah kuat namun serangan terkuatnya adalah sihir. Sampai sejauh ini kita belum diperlihatkan sihir atau kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Diablo. Kita hanya diperlihatkan jarinya yang berubah menjadi senjata tajam saat melawan Shizu. Dan kekuatan fisik yang hebat saat melawan Razen yaitu yang V sebut sebagai penyihir legendaris di Falmouth meskipun ia tak ada apa-apanya V depan Diablo. Bahkan dia pingsan mengetahui jati diri Diablo. Setelah kepulangan Rimuru dari Walpurgis, Diablo menyambut kedatangan Rimuru. Diablo berkata, "Selamat atas terbentuknya 8 bintang Raja Iblis Octagram." Rimuru pun menjawab, "Terima kasih Diablo, tapi dari mana kau tahu? Lalu sedang apa kau di sini? Apa ada masalah dalam penaklukan negara Falmouth?" Diablo menjawab, "Tidak ada Rimuru sama, semuanya berjalan dengan sangat lancar." "Bolehkah saya laporan perkembangannya? Aku punya firasat buruk," kata Rimuru. Diablo menceritakan semua kejadian, dan seperti inilah keadaan Raja Falmouth. Berada dalam kotak dan tak ada bekas sayatan di tubuhnya, namun sang raja masih hidup. Bangsawan lain menyuruh cepat bawa raja ke gereja suci. Tak ada luka, seakan-akan memang sudah seperti inilah keadaan sang raja dari awal, bahkan sihir penyembuh pun tak bisa mengembalikan raja, kata Biarawati. Kemudian Sougo telah tiba di kerajaan, tentu kalian ingat bukan? Sougo adalah nama penyintas dunia namun sayang hanya luarnya saja. Jiwanya sudah tidak ada karena tubuh Sougo sudah dimasuki oleh Razen. Sedangkan Razen adalah penyihir kerajaan Falmouth yang bertarung dengan Diablo dan pingsan karena ketakutan mengetahui jati diri Diablo sebenarnya. "Sougo, bukan dia adalah Razen Dono," kata seorang bangsawan. Razen berkata, "Sang naga badai Veldora telah bangkit, dan kondisi seluruh pasukan tidak diketahui." Semua orang terkejut. Seseorang berkata, "Jika Razen Dono yang berkata seperti itu maka informasi itu pastilah valid karena beliau adalah penyihir yang melindungi kerajaan kita selama ratusan tahun. Lalu bagaimana maksud dari seluruh pasukan tidak diketahui?" kata seorang bangsawan. Razen menjawab, "Mereka memang bertarung dengan para monster tapi tanah mereka berperang adalah tanah tempat Veldora disegel sehingga darah yang ada di sana menjadi tumbal dan melepas segel naga badai. Cerita ini lebih baik daripada yang sebenarnya terjadi." "Lalu bagaimana Razen Dono bisa selamat?" tanya bangsawan. "Dia diselamatkan." Seseorang memasuki ruangan lagi, "Ia adalah Leihim." "Leihim Dono Anda juga selamat," kata bangsawan. "Lalu siapa yang menyelamatkan kalian?" Leihim diam, dan berkata, "Tolong maafkan keterlambatanku Razen Dono, aku telah membawa mereka kemari. Dan mereka yang dimaksud adalah kelompok Youm Sang Pahlawan." Razen berkata, "Mereka adalah orang yang bisa menjadi jembatan kita untuk terhubung dengan orang itu." Youm berkata, "Maaf membuat kalian menunggu. Aku telah berhasil membujuk orang itu yaitu Rimuru sama. Jadi aku sudah mendapatkan ramuan untuk mengembalikan sang raja." "Apa-apaan kau? Siapa kau berkata begitu? Sadari posisimu dasar rakyat jelata," kata salah seorang bangsawan. Razen melihat ke arah Diablo yang marah, dan berkata kepada bangsawan tersebut agar mendengarkan mereka dulu. Namun bangsawan tersebut masih sombong dan Razen pun memukulnya agar dia diam, jika tidak mungkin seluruh penghuni ruangan akan jadi mayat. "Bagus Razen Dono," kata Leihim. Youm berkata, "Dengar baik-baik semua. Saat ini Falmouth sedang sangat terdesak. Tapi di saat yang sama kalian juga punya kesempatan. Rimuru sama mengajukan adanya konferensi damai.
Saat ini hanya pemimpin dari negeri monster Rimuru Tempest sama, satu-satunya orang yang bisa bernegosiasi dengan naga badai Veldora. Tapi tentu kalian tentunya tidak lupakan apa yang telah kalian lakukan terhadap mereka. Jangan bercanda, kata seorang bangsawan. Mana mungkin negara kita takut dengan negara para monster apalagi dengan seorang slime yang bernama Rimuru itu. Razen melihat kembali ke arah Diablo, dan Diablo menunjukkan wajah kesalnya, dinginkan kepalamu Tuan Carlos, kata Razen. Lalu Razen memukulnya juga. Kemudian para bangsawan lain mulai mengatakan agar menerima sementara tawaran itu, dan di situ Diablo memunculkan dirinya dari balik pilar. Baiklah saatnya mengembalikan raja. Bagaimana kondisi Raja Etmaris? Aku baik-baik saja, jawab raja. Diablo berkata, baiklah Raja Falmit, ada sebuah pesan yang akan disampaikan oleh Raja kami Rimuru sama. Katakanlah, jawab Raja Etmaris. Baiklah kalau begitu. Seminggu sejak saat ini aku ingin perwakilan dari kedua negara bertemu untuk mengadakan konferensi damai. Tapi, sebelum itu aku telah menyiapkan 3 jalan untuk kalian pilih. Pertama, Raja Etmaris harus turun tahta dan menjadikan Young sang pahlawan sebagai raja baru di kerajaan Falmut. Kedua, negara Falmut akan menjadi negara bawahan Tempest. Ketiga, kita lanjutkan perangnya. Itulah 3 pilihan yang telah kubuat untuk negara kalian, pikirkanlah baik-baik. Pesan berakhir. Bagaimanapun Rimuru sama tidak ada hubungannya dengan kalian. Dan aku pun sama sekali tak ingin bermain-main dengan kalian, kata Diablo sambil mengeluarkan aura iblisnya. Kalau seminggu setelah ini tidak ada jawaban, aku anggap kalian memilih melanjutkan perang. Lalu sebagai perjanjian damai itu aku memberikan nominal 10.000 gold star coins, kata Diablo. Rimuru menyemburkan minumannya. Tapi bukan itu sama seperti kau memberi mereka pilihan palsu, Diablo. Tentu saja begitu Rimuru sama. Kedua pilihan lain adalah hal tabu bagi Falmut, terutama bagi para bangsawan. Bangsawan tidak akan mau dijadikan bawahan, sedangkan untuk perang rajanya sendiri sudah mati kutu melihat Tuan Rimuru sama. Kau benar Diablo, artinya hanya ada satu pilihan, mereka menjadikan Young sebagai raja baru Falmut. Dan entah mengapa Veldora dan Diablo terlihat akur saat itu. Ternyata Veldora yang memberi informasi kepada Diablo, yang akhirnya Diablo mengetahui hasil Walpurgis dan kembali ke Tempest tepat waktu. Keseruan mereka masih berlanjut di malam itu. Mungkin Falmut tak akan pernah menyadari hubungan Sang Raja Iblis dan Sang Raja Badai yang sebenarnya. Entahlah, mungkin juga tidak. Mohon maaf jika ada salah eja kata dalam pembahasan. Kami berupaya menyajikan kata seminimalis mungkin agar mudah dipahami. Jika ada kesalahan pembahasan yang melenceng sedikit dari anime movie-nya, mohon maaf. Kami hanya menyajikan cerita berdasarkan chapter yang telah dirilis. Sejauh ini masih belum pernah saya temui alur ceritanya berbeda. See you on the next video. Matane.